Salam damai sejahtera buat kita semua, dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan singkat dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 26. Alkitab berkata demikian, "Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Seorang anak yang bernama Billy satu kali berangkat dari rumahnya karena dia akan berangkat dan buru-buru naik bis ke sekolahnya. Ketika dia sedang berlari dari rumahnya menuju ke terminal bis, di tengah perjalanan ternyata tanpa dia sadari bis itu udah lewat. Dengan wajah yang lesu tertunduk, kemudian Billy kembali ke rumahnya dan mamanya bertanya kepada Billy, "Kenapa kamu gak berangkat ke sekolah?" Billy berkata, "Ternyata hidup itu sangat sulit, Ma." Mamanya tersenyum melihat Billy dan mamanya berkata, "Billy, memang terkadang hidup itu sulit." Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir ketika kita menjalani kehidupan ini dengan Tuhan, kehidupan kita berarti akan berjalan baik-baik aja. Berarti kehidupan kita berjalan tanpa masalah, tanpa penderitaan, tanpa kesedihan yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Firman Tuhan tidak pernah berkata buat kita ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup kita nggak akan pernah ada masalah. Tidak. Tapi Alkitab berkata Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita akan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kaki yang kuat seperti kaki rusa untuk kita menjejak di bukit-bukit batu. Ketika ada batu-batu pergumulan, batu-batu masalah yang datang dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan. Makanya Matius pasal yang ke-5 4 berkata demikian, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Sekali lagi Alkitab berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Hanya kita yang mengalami duka cita, hanya kita yang mengalami kesedihan, hanya kita yang mengalami pergumulan, maka penghiburan itu akan sangat berarti dalam kehidupan kita. Nah, hari ini firman Tuhan berkata, kalau Tuhan itu pergi, maka Tuhan akan memberikan seorang penghibur buat kita. Penghibur itu adalah Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. Kata Roh Kudus diambil dari satu bahasa Yunani yaitu Paraklete. Paraklete itu punya arti dua. Yang pertama itu seperti seorang pembela. Seorang pembela yang bertugas untuk membela kita ketika kita ada di dalam sebuah persidangan. Ketika seseorang ada di sebuah persidangan, kemudian didakwa karena sebuah masalah, maka Roh Kudus akan berdiri buat dia dan Roh Kudus akan membela dia pada waktu itu. Nah, peran kedua dari kata Roh Kudus, makanya dalam bahasa asli Paraklete, itu terjemahkan dua kata dalam bahasa Inggris. Kata yang pertama adalah advocate dan kata yang kedua adalah comforter. Advocate itu artinya pembela dan comforter itu artinya penghibur. Nah, sebagai seorang penghibur, sebagai seorang comforter, pekerjaan Roh Kudus meliputi dua hal. Yang pertama, Roh Kudus adalah sumber penghiburan bagi mereka yang terluka, putus asa, dan berduka cita. Saya nggak tahu hari-hari ini apa pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin beberapa di antara kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Beberapa di antara kita harus kehilangan pekerjaan karena pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Karena COVID-19 yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa di antara kita mengalami putus asa yang panjang karena kita melihat situasi ini akan berjalan terus tanpa ada sebuah jalan keluar yang terbaik. Tetapi Alkitab berkata sekali lagi, Dia memberikan Roh Kudus buat kita. Dia memberikan penghibur. Nanti sekali lagi kata penghibur yang pertama itu adalah sumber penghiburan bagi orang yang terluka, bagi orang yang mengalami putus asa, dan bagi mereka yang berduka cita. Roh Kudus ada buat Anda hari ini. Nah, sebagai comforter, sebagai penghibur, pekerjaan Roh Kudus yang kedua diambil dari bahasa Latin yang berarti dengan kekuatan. Yang berarti Roh Kudus datang kepada kita di saat kita membutuhkan kekuatan. Dia memperlengkapi dengan semangat dan dengan keberanian. Di saat-saat kita lemah, kita mengalami pergumulan, Dia bukan hanya datang memberikan penghiburan buat kita, tetapi Roh Kudus datang untuk memberikan kekuatan supaya kita kuat menjalani hari-hari ini. Tuhan memberkati.